di tahun-tahun pertama itu adalah mengkurasi produk-produk UKM dari Sabang sampai Merauke. Saya rasa mungkin tantangan 5-8 tahun pertama itu adalah mengkurasi produk-produk UMKM. Kalau ditanya kenapa atau bagaimana kita bisa bertahan sampai dengan usia 18 tahun ini, kita fokus kepada excellent customer service dan innovative products. Contoh per weekdays ya. Weekdays kita biasa melayani sekitar 100-120-an customer every day. Kalau kita bicara weekend, itu bisa up sampai 50%-nya. Halo Biserian, di sini saya mau menyapa dan mau menjawab beberapa pertanyaan daripada Biserian. Nama saya Hendra Gunawan, sebagai founder Snake Zone. Jadi waktu 2006 saya waktu itu beserta istri juga melihat ada kebutuhan daripada beberapa masyarakat di Jakarta yang pengen mencari satu tempat cemilan oleh-oleh yang lengkap dan yang bersih, termasuk juga produk-produknya yang higienis, yang sudah berkualitas juga. Jadi kami waktu itu melihat sebagai suatu peluang dan kami membuka outlet Snake Zone tahun 2006. Mungkin sebelum saya menjawab visi dan misi, saya share dulu apa itu slogan atau tagline daripada Snake Zone. Jadi slogan kami adalah 1000 Taste of Indonesia atau 1001 Rasa Khas Indonesia. Sedangkan visinya kami adalah to become a well-known Indonesian snack retailer through excellent customer service and innovative products. Jadi ada dua kata kunci di situ, yaitu innovative products sama excellent customer service. Sedangkan misinya kami adalah memberdayakan ataupun bekerja sama dengan rekan-rekan UMKM sebagai mitra kami untuk mensuplai produk-produk snack yang berkualitas khas Indonesia. Jadi waktu kita mulai 2006, sebagaimana layaknya bisnis UMKM atau UKM ya, pasti kita namanya learning by doing. Jadi kami waktu itu fokus di tahun-tahun pertama itu adalah mengkurasi produk-produk UKM dari Sabang sampai Merauke itu yang mana yang bagus, yang mana diminati, dan yang mana berkualitas. Saya rasa mungkin tantangan 5-8 tahun pertama itu adalah mengkurasi produk-produk UMKM. Terus dalam perjalanannya kami juga melihat bahwa berarti untuk customer service-nya kami harus kami perbaiki, termasuk key people-nya kami. Dan kalau ditanya kenapa atau bagaimana kita bisa bertahan sampai dengan usia 18 tahun ini, ya kita fokus kepada excellent customer service dan innovative products. Dan our loyal customer itu sangat meng-appreciate dengan visi yang kami tetap konsisten. Makanya they keep coming back. Jadi terus kembali lagi. Ya, saat ini kami ada 3 outlet, yaitu di Plaza Indonesia, Pacific Place, dan Kota Kasablanka. Kenapa berada di mall-mall tadi yang tersebut itu? Karena seperti yang disampaikan di awal, bahwa fokusnya kami adalah kepada customer yang mencari produk-produk camilan yang berkualitas. Dan kebetulan kami mengambil satu posisi segmen market, yaitu B ke atas. Jadi dengan begitu, yang mereka cari adalah produk yang berkualitas, sedangkan soal harga itu menjadi isu nomor 2 buat mereka. Rata-rata penjualan outlet Snake Zone itu kalau kita bicara on weekdays ya, jadi hari-hari biasa itu belasan juta per hari. Kalau kita bicara weekend itu bisa nembus 20 juta, 22 sampai 23 juta. Kita rata-rata kalau kita bicara aksi borong lah, kami sebutnya akbor atau aksi borong, itu mulai dari yang 500.000, 1 juta, bahkan sampai 3 juta kalau dari turis-turis asing yang datang itu sangat lumrah. Setiap hari itu pasti ada saja. Jadi kuncinya mungkin lebih ke arah pada konsisten kepada visinya. Tadi saya ulangin lagi, visi kami fokus kepada innovative products dan excellent customer service. Bagaimana kita konsisten untuk innovative products? Setiap bulannya di Snake Zone tuh kami ada monthly promo. Jadi ada promo bulanan yang setiap bulan tuh selalu berganti.
Jadi buat customer loyal Snack Zone ketika datang itu mereka tahu kalau bulan ini udah habis pasti bulan depan ganti lagi. Dan itu sesuatu yang excited buat mereka ya. Ini contoh di bulan Oktober ini ketika kami lagi ulang tahun ke-18, begitu banyak promo-promo yang kita fokus kepada celebrate 18 years. Jadi alasan utama kami memilih BShare sebagai bisnis partner kami adalah satu pasti karena pengalaman. Jadi pengalaman dari BShare udah 8 tahunan ini setahu saya banyak banget membantu UKM-UKM, brand-brand supaya bisa ekspansi, khususnya retail. Yang kedua, reputasi daripada BShare itu sendiri ya sebagai leader di industri crowdfunding, tentu itu jadi alasan utama. Dan kenapa kami pilih ya kami pengen bisa berekspansi dibantu oleh BShare. Dengan bekerja sama dengan BShare, itu juga memberikan kesempatan kepada rekan-rekan BSharean untuk bisa menikmati gurihnya bisnis Snack Zone gitu. Ya, kami memilih lokasi Pondok Indah Mall satu karena memang sesuai dengan segmen market kami ya, profil daripada mall tersebut adalah grade A. Kita juga tahu bahwa kelilingin oleh banyak keluarga-keluarga yang bisa disebut kalangan menengah ke atas. Terus juga terlebih di Pondok Indah Mall itu sangat dikelilingin oleh banyaknya office tower. Jadi pasti ada kebutuhan snack dong untuk setiap harinya. Dan itu juga ada hotel bintang 5 di Pondok Indah Mall juga yang itu seringkali kami jadi rujukan, di mana kayak contoh outlet kami di Plaza Indonesia itu ada Grand Hyatt. Di Pacific Place kita ada Ritz-Carlton. Turis-turis yang tinggal di hotel-hotel tersebut itu selalu nyari oleh-olehnya belanja di Snack Zone. Lokasi outlet Snack Zone di Pondok Indah Mall itu saya katakan sangat strategis. Lokasinya berada di LG, berarti di lower ground, pas di depan pintu masuk akses West Lobby parkiran mobil. Lokasinya kita juga hanya mungkin 25 langkah dari Ranch Market Supermarket dan dikelilingi oleh teman-teman retail lainnya kayak Rejuve, Subway, dan beberapa yang cukup terkenal. Dan satu lagi yang terpenting di situ dekat dengan akses masuk keluar daripada Pondok Indah Residence. Itu adalah kalangan menengah ke atas. Oke, sejauh ini untuk yang Snack Zone Mall Kota Kasablanka kami sudah hampir 12 tahunan operasional di sana. Tentu kami sudah memiliki loyal customer. Kalau ditanya siapa sih yang nggak tahu Kokas gitu ya, itu kalau kita bicara weekend itu crowdnya luar biasa. Dan rata-rata memang gen milenial, Gen Z itu datang ke Kokas. Contoh per weekdays ya. Weekdays kita biasa melayani sekitar 100 sampai 120-an customer every day. Kalau kita bicara weekend itu bisa up sampai 50%-nya. Jadi bisa dibilang kita udah punya customer base yang bagus untuk Kokas. Dan kita bicara sales ya, kita bisa sampai menembus angka 4,3 miliar per satu tahun. Setiap harinya kita sekitar 15 atau 16 juta untuk weekdays, dan weekend itu sekitar 22 juta. Itulah mengapa kita bisa mencapai angka 4,3 miliar sekian. Kalau kita bicara target spesifik untuk Snack Zone customer, ya khususnya Pondok Indah, tentu adalah customer lokal, customer yang berdomisili di Pondok Indah. Itu adalah our target market. Tapi lebih daripada itu, tadi saya sampaikan ada office tower workers. Jadi saya asumsi ada sekitar mungkin ribuan office workers yang everyday itu pasti ada potensi untuk belanja ke tempat kami. Terus juga ada tamu-tamu hotel dari Hotel Intercontinental Pondok Indah. Dan kalau merujuk daripada pengalaman kami di outlet lainnya, kami sangat terbiasa melayani tamu-tamu dari Malaysia, Brunei, Singapura, di mana average per notanya untuk mereka spending itu dari 1,5 juta per nota sampai dengan 4 juta itu sesuatu yang lumrah buat mereka.
Tentunya untuk rekan-rekan Biserian yang akan invest, pastinya kalau rekan-rekan Biserian menjadi investor daripada project Snake Zone Pondok Indah Mall ini, pasti akan mendapatkan passive income yang rutin. Kami akan bagikan setiap 3 bulan sekali. Tentunya dengan kita sudah lewatin ya masa pandemi corona dan sebagainya ini, kami melihat bahwa peluang bisnisnya ini akan kedepannya akan lebih bagus lagi gitu ya. Apalagi ini bicara untuk kawasan Pondok Indah. Lalu untuk rekan-rekan Biserian yang invest di project ini, kami memberikan special promo package. Jadi akan ada cemilan gratis untuk 1 tahun. Kami akan memberikan paket goodie bag yang spesial hingga ada bonus saham untuk minimum tertentu. Ya, kita bicara sebuah bisnis pasti ada namanya resiko. Nah, kalau kita bicara proyek Pondok Indah ini, kita akan coba mitigasi, kita akan coba tekan itu resiko itu dengan khususnya 3 bulan pertama itu kita akan menggrab customer-customer baru. Tentunya kami akan gandeng yang namanya selebgram, influencer, khususnya untuk 3 bulan pertama gimana caranya supaya kita bisa lebih terekspos ya bahwa Snake Zone itu udah buka di Pondok Indah. Tapi saya yakin existing customer yang ada di mall tersebut ditambah dengan bantuan manajemen mall, mereka punya ada promotion and marketing, itu akan sangat membantu mungkin 3 bulan sampai 6 bulan pertama operasional. Jadi menurut kami apalagi mall tersebut udah 30-an tahun ya, bukan mall baru, kami